apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat belajar walaupun harus dari rumah. Saya mengucapkan terima kasih kepada yang sudah menonton video-video saya sebelumnya. Dan terima kasih untuk kritik dan saran yang sudah disampaikan langsung kepada saya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang profesi akuntansi. Di sini adik-adik akan mendapatkan informasi kira-kira setelah adik-adik belajar akuntansi, kuliah akuntansi, setelah lulus nanti mau kerja di mana atau berkarir di mana. Nah, video saat ini kita akan membahas profesi akuntansi dan juga etika profesi akuntansi. Profesi akuntansi dan etika profesi akuntansi. Nah, jika suatu negara mau pakai doi sebagai alat pembayaran, maka kegiatan akuntansi sangat dibutuhkan di sana. Nah, apalagi kalau cuma satu lembaga atau satu organisasi atau satu unit usaha yang mau jalankan DP kegiatan kong ada hubungan dengan doi, mulai dari backing anggaran, backing DP kegiatan, backing DP pembayaran, semua pakai doi, berarti akuntansi mesti ada di situ. Dan orang yang backing kegiatan akuntansi, DP nama itu akuntan. Ini dia. Nah, sebelum lanjut, orang mau belajar apa itu profesi. Profesi adalah pekerjaan yang butuh latihan dan mesti kuasai suatu pengetahuan khusus yang berkaitan dengan DP profesi itu. Rupa dokter, dia mesti banyak praktek, kong mesti banyak kuasai itu ilmu kedokteran supaya katuknya ndak mau tak salah, Kang. Nah, kalau profesi akuntansi menurut International Federation of Accountant, yaitu profesi akuntansi adalah semua kata bidang pekerjaan yang mau pakai keahlian di bidang akuntansi. Nah, di sini orang lihat hampir semua bidang membutuhkan akuntansi. Ini ada kesehatan, transportasi, pendidikan, sumber daya, dan sebagainya. Jadi, tidak ada istilah setelah orang belajar akuntansi, kong tidak ada kerja. Karena banyak sekali usaha-usaha, organisasi, instansi yang membutuhkan tenaga akuntansi. Bahkan, kalau orang mau bikin usaha sendiri, orang tetap mesti belajar akuntansi supaya tahu mau kelola orang usaha. Profesi akuntansi. Yang pertama, akuntan publik. Dia boleh jadi akuntan intern, dia boleh jadi akuntan pemerintah, atau dia mau jadi akuntan pendidik. Nah, apa itu tuh akuntan publik? Akuntan publik berarti akuntan yang mau backing kantor sendiri. Nah, akuntan publik ini dia pekerja itu dia memberikan jasa, mau periksa laporan keuangan, menyusun sistem akuntansi, dia boleh mau konsultasi akang tentang manajemen keuangan, tentang perpajakan, dan lain-lain. Nah, ini contoh kantor. Berikut ini contoh jasa yang dia berikan. Nah, di sini ada nomor telepon yang bisa dihubungi, apa-apa yang dia bisa berikan. Ini jasa supervisi laporan, jasa konsultasi keuangan, dan lain-lain. Jadi DP inti akuntan publik dia berdiri kantor sendiri, nanti ada orang atau ada usaha atau ada instansi yang kerjasama dengan akuntan publik ini. Selanjutnya adalah akuntan intern. Akuntan intern ini adalah akuntan yang bekerja sebagai karyawan di perusahaan tersebut atau tertentu. Dia bekerja itu backing laporan keuangan, sistem akuntansi, anggaran, dia urus pajak, pemeriksaan keuangan di perusahaan di mana dia bekerja. Itu dia nama akuntan intern, berarti intern di dalam perusahaan. Berikut akuntan pemerintah. Ini akuntan yang bekerja di lembaga-lembaga pemerintahan,
sama dengan PNS, kong bekerja di bagian keuangan, di bagian badan pemeriksa keuangan, atau bendahara, atau kabid keuangan. Yang penting dia di bagian keuangan di instansi pemerintah. Nah, itu disebut sebagai akuntan pemerintah. Selanjutnya adalah akuntan pendidik. Akuntan pendidik itu rupa guru atau dosen yang mengajar akuntansi, atau bikin penelitian tentang akuntansi, susun kurikulum akuntansi, atau penyusun buku akuntansi. Rupa ini buku akuntansi, dia penyusun ini. Oke, jadi ada 4 tadi profesi akuntansi. Yang pertama akuntan publik, akuntan intern, akuntan pemerintah, dan akuntan pendidik. Selanjutnya ini ada etika profesi akuntansi. Sebagai seorang akuntan mesti tahu itu etika profesi. Nah, ini ada 5 prinsip dasar etika profesi akuntansi. Ini semua. Orang mau bahas satu-satu, Kang. Yang pertama itu adalah integritas. Integritas ini artinya seorang akuntan harus jujur, tegas dalam tugasnya. Dia harus memegang prinsip, apa yang dia bilang itu yang mesti dia backing. Apa tuh aturan, itu dia mesti backing. Sifat jujur. Ini yang paling penting seorang akuntan, di seorang akuntan. Selalu Encik bilang Pak murid-murid jujur. Jadi jujur dalam hal kecil sekalipun mesti belajar jujur, karena jadi seorang akuntan ini jujur ini paling penting mesti ada. Jujur pada diri sendiri, jujur pada orang lain, terlebih jujur pada Tuhan. Apa yang orang backing Tuhan pasti lihat. Jadi ini yang paling utama ini. Nah, itu ada di integritas. Selanjutnya prinsip berikut objektivitas. Objektivitas ini artinya dia tidak akan memandang klien secara subjektif. Kalau kita teman, kita mau bilang dia betul. Kalau bukan kita teman, kita mau bilang dia tidak betul misalnya. Jadi tidak dipengaruhi oleh kepentingan tertentu dan mengesampingkan orang penilaian secara profesional, misalnya karena menerima sogok, terima suap, akhirnya yang benar jadi salah atau tuh salah jadi benar. Nah, jadi tidak boleh begitu. Objektivitas. Nah, dia ada di prinsip ini. Selanjutnya kompetensi profesional dan kesungguhan. Seorang akuntan profesional harus terus belajar, menambah pengetahuan dan keahlian sehingga DP klien akan menerima jasa sesuai dengan perkembangan praktik atau teknis yang berlaku. Jadi intinya, seorang akuntan itu mesti banyak belajar, banyak pelatihan. Jangan sampai ketinggalan zaman, mesti banyak belajar terus-menerus. Contohnya, siapa mesti banyak belajar? Dulu akuntansi cuma pakai buku, pulpen, mistar, mungkin untuk mencatat, menggunakan kalkulator sebagai alat hitung. Nah, sekarang sudah pakai spreadsheet berupa Microsoft Excel. Terus di SMK orang sudah belajar komputer akuntansi Mayop. Nah, itu orang mesti kuasai, belum aplikasi-aplikasi yang lain yang lebih canggih. Apalagi perkembangan perbankan yang berkaitan dengan doi sekarang lebih maju, banyak SMS banking, internet banking, dan sebagainya. Jadi kalau orang tidak mau tambah pengetahuan, tidak mau kuasai teknologi, maka orang akan ketinggalan. Jadi ini mesti berikut. Etika profesi yang berikut adalah kerahasiaan. Nah, seorang akuntan profesional harus
menghormati, menjaga kerahasiaan informasi. Dia tidak boleh bilang ke sembarangan orang, sembarangan pihak, kecuali kalau itu berkaitan dengan hukum yang mengharuskan dia untuk menyampaikan kebenaran. Jadi, please, yang suka-suka bakar lota, stop. Karena itu melanggar etika. Jangan sembarangan cerita orang, jangan sembarangan cerita orang kekurangan, karena apa? Melanggar etika. Oke, next. Perilaku profesional. Seorang akuntan itu harus patuh pada hukum dan peraturan yang terkait. Nah, artinya di sini dia mesti ikut aturannya. Sekarang banyak standar akuntansi, aturan-aturan akuntansi, perpajakan dan lain sebagainya. Kalau orang tak salah, DP urusan panjang, bisa berkaitan dengan hukum. Karena itu jangan coba-coba orang pertaruhkan nama baik profesi hanya untuk uang yang sekejap saja boleh hilang. Jadi nama baik, harga diri itu masih jauh lebih penting daripada uang. Oke, jadi bersikaplah profesional. Ya, tadi ada 5 etika profesi akuntansi. Ini oke, so mengerti ini integritas jujur, objektivitas artinya memihak, kompetensi profesional berarti banyak belajar, rahasia berarti jangan sembarangan bercerita. Perilaku profesional artinya aturan. Demikian materi kali ini, semoga bermanfaat untuk belajar di rumah. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu di video-video selanjutnya.